hormati, pada siang hari ini kami DPP Arjati menggelar konferensi pers khusus pada siang hari ini yang dihadiri oleh Ketua Umum kami, Bapak Said, dan Sekjen kami, Ibu Maria. Langsung. Ya. Jadi terima kasih pertama-tama untuk Dewan Pers yang sudah bisa hadir di sini. Jadi pada hari ini kami berkumpul dan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk memberikan statement dari sikap Arjati terhadap perkembangan yang saat ini terjadi di industri penempatan pekerja migran Indonesia. Pada dasarnya kami selaku asosiasi P3MI, P3MI ini adalah perusahaan yang menempatkan pekerja migran dimaksud, ingin meng-highlight bahwa ada isu yang tidak selesai-selesai di ekosistem penempatan pekerja migran yang dari awalnya kami harapkan KP2MI bisa selesaikan sejak dibentuknya kementerian ini di hampir 2 tahun lalu di Kabinet Pak Presiden Prabowo, yang secara rutin kami komunikasikan dan diskusi dan tukar pikiran dengan KP2MI. Kami sendiri dari Arjati melihat diri kami sebagai mitra strategis dari kementerian yang secara rutin memberikan masukan, tapi kami juga merasa posisi kami sebagai mitra bukan hanya memberikan masukan-masukan, kajian-kajian dan alternatif solusi, tapi juga kita melihat peran kita untuk memberikan constructive feedback. Dan disinilah saatnya kita memberikan feedback dan kritisi kinerja, karena bukan posisi kami untuk bisa mengevaluasi, tapi itu kembali ke KP2MI sendiri secara internal dan pemerintah Indonesia. Tapi pada dasarnya banyak sekali harapan kami, kegembiraan kami saat ekosistem atau industri kita ini masuk ke dalam satu pintu, yaitu di KP2MI saat pertama dibentuk. Tapi sampai saat ini masih banyak sekali masalah-masalah yang sudah turun-temurun dari sebelumnya, kami belum lihat solusi. Jadi peran pengembangan pasar, peran pembinaan itu belum dirasakan betul, dan paling penting adalah perbaikan-perbaikan regulasi terutama terkait prosedur penempatan yang sangat berdampak pada kinerja kami, terutama kinerja kami dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penempatan PMI dari tahun ke tahun. Yang sangat amat disayangkan lagi, nanti mungkin dari Ibu Sekjen bisa tambahkan, yang sangat amat disayangkan kondisi terakhir ini, beberapa bulan terakhir sepertinya dari kementerian lebih menekankan aktivitas atau capaian di sisi penindakan dan penerapan sanksi terhadap para P3MI yang beberapa memang berdasar atas aduan-aduan yang sangat valid dari masyarakat, tapi beberapa juga kita sayangkan tidak melalui proses verifikasi dan bukan peradilan, diskusi atau mediasi yang objektif. Dan yang paling disayangkan lagi, di beberapa kesempatan terakhir, mulai beberapa dari, bukan hanya anggota kami, tapi ada 61 rekan-rekan kami P3MI yang diberikan surat dan dikabari bahwa izin usahanya akan dicabut. Atas dasar apa? Atas dasar tidak melakukan penempatan dalam 1 tahun terakhir. Dasar peraturan ini tidak ada di undang-undang. Kita coba klarifikasi, ternyata dasarnya adalah peraturan menteri yang dibuat tahun lalu ketika KP2MI pertama dibentuk. Ini yang sangat amat kami sayangkan dan kami pertanyakan, apa dasarnya untuk memberikan sanksi atau menindak perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan salah apapun, karena tidak dilakukan investigasi ke masing-masing perusahaan apakah mereka menyalahgunakan penonaktifannya atau apa, tapi tidak dipukul rata, termasuk perusahaan-perusahaan yang sudah puluhan tahun berkontribusi menempatkan ratusan ribu dan mungkin ada yang jutaan pekerja migran Indonesia itu. Tapi sayangnya itu semua terhapus jasa-jasanya hanya karena tidak menempatkan dalam waktu 1-3 tahun terakhir. Padahal kita sangat paham bahwa, dan saya yakin KP2MI sangat paham
dalam diskusi kita dengan kementerian secara rutin, permasalahan itu belum semuanya teratasi, dan masih sangat banyak lagi yang menyebabkan tidak bisa aktifnya perusahaan-perusahaan ini menempatkan secara optimal ke pasar-pasar mereka. Jadi poin utamanya adalah tolong titik beratkan ke pembinaan, ke pengembangan, bukan ke penindakan dan penerapan sanksi yang sepertinya apakah mengejar capaian atau kinerja kita juga kurang paham. Tapi tentunya secara aktif ini kita komunikasikan juga ke KP2MI. Tapi yang lebih penting lagi dan yang lebih makro, pesan ini kita tujukan juga ke pemerintah pusat, tentunya ke Pak Presiden. Kalau dikatakan penempatan pekerja migran ini menjadi agenda nasional dan menjadi salah satu solusi besar, apalagi di kondisi ekonomi yang sekarang ini, KP2MI pun nggak mungkin bisa bergerak sendiri. Banyak dari isu-isu yang kita diskusikan dengan KP2MI memang tidak bisa diputuskan atau diberikan solusi hanya dengan sebatas permen dari KP2MI. Tapi mereka sangat bergantung dengan instansi-instansi lain. Mau mulai dari Kemlu, dengan Pemda-Pemda, dengan imigrasi, dengan Kemnaker, dan sebagainya. Jadi memang ini butuh koordinasi yang sangat intens dari pusat ke keseriusan, dan kalau yang tadi saya bilang kalau memang ini agenda nasional ya harus betul-betul dikaji dan dibuat frameworknya dengan jelas. Seperti apa yang dibilang ini agenda nasional, targetnya seperti apa, sehingga regulasinya harus seperti apa, masalah-masalahnya seperti apa. Dan kami di sini hadir dari pihak swasta dengan pengalaman kami yang sudah puluhan tahun dalam menempatkan, sangat amat siap untuk memberikan keterangan, memberikan pendapat, memberikan kajian-kajian, karena kamilah praktisi-praktisi. Untuk informasi aja bahwa sampai dari tahun ke tahun lah, kisaran 80 sampai 90% penempatan PMI ke luar negeri itu melalui P3MI, gitu, bukan melalui skema lain. Jadi kalau ditanya siapa yang paling paham isu-isu yang dihadapi dalam penempatan PMI, ya nggak jauh-jauh, kitalah pelaku penempatannya. Jadi sekali lagi kita sangat siap untuk memberikan pendapat kita, termasuk pengalaman-pengalaman kita. Mungkin dari saya itu dulu, silakan kalau bisa ada yang bertanya. Ya, jadi saya ingin menegaskan poin kita utama adalah di sini bagaimana agar KP2MI pemerintah untuk mengevaluasi lagi Permen 2 nomor 25, di mana pelaksananya itu 1 tahun tidak menempatkan itu diberikan sanksi untuk ditutup. Sebenarnya kita ketahui bahwa proses penempatan sekarang mengalami banyak hambatan, terutama satu, ditutupnya moratorium penempatan Timur Tengah selama lebih daripada 15 tahun. Kemudian kedua, penandatanganan job order pembuatannya terutama untuk Jepang dan negara-negara lainnya masih dalam banyak kendala. Prosesnya membutuhkan waktu yang sangat lama, sistem masih belum terbentuk dengan sempurna. Kemudian ketiga adalah banyaknya perusahaan perikanan di mana masih ada kekosongan regulasi di sana, sehingga belum bisa menempatkan melalui P3MI. 3 hal utama ini yang menyebabkan 61 perusahaan-perusahaan P3MI yang belum bisa menempatkan dalam setahun terakhir. Tetapi sebaiknya KP2MI kami mengharapkan untuk membantu mencarikan solusi, bukan memberikan sanksi. Itu yang kita harapkan agar KP2MI itu ada untuk kita. Tapi di sini kita lihat bahwa ini langsung diberikan sanksi, diberikan waktu sampai bulan 9. Ini sangat mencemaskan buat kita semuanya. Karena memang penempatan sekarang ini masih banyak dalam proses, seperti dikatakan, masih KP2MI masih 1,5 tahun lebih. Jadi masih banyak proses-proses yang masih kita lakukan. Begitu juga dua yang kami soroti, kedua adalah bagaimana mekanisme pengaduan yang harus lebih objektif dan berkeadilan. Di mana kita merasakan bahwa KP2MI ini keberhasilannya bukan berdasarkan banyaknya P3MI yang ditutup, tetapi semakin tingginya penempatan secara prosedural, di mana nantinya akan meningkatkan devisa. PMI adalah pahlawan devisa, meningkatkan devisa dengan prosedural, mereka mendapatkan gaji yang lebih layak, penempatan yang layak, kontrak kerja lebih baik, pekerjaan yang lebih baik. Meningkatnya itu akan meningkatkan lagi kemampuan untuk kepada masyarakat, terutama di pedesaan. Jadi di sini yang kita perlu keberhasilan KP2MI itu adalah mengatasi unprocedural, mengatasi yang ilegal, bukan peningkatan daripada pekerjaan kinerja mereka dari banyaknya P3MI yang ditutup. Kami berharap dengan ini nanti agar apa yang kami lakukan, dialog-dialog sudah kami lakukan, agar dari pemerintah terutama Bapak Presiden bisa mendengarkan bagaimana kita buat bersama agar memberikan satu sistem secara nasional,
sehingga bisa melihat bahwa penempatan PMI secara prosedural melalui P3M ini bisa ditingkatkan lebih baik, bagaimana membantu kami sebagai stakeholder apapun partner mitra daripada pemerintah untuk menempatkan PMI prosedural ini bisa meningkatkan lebih baik lagi, sehingga nantinya pendapatan atau devisa kita bisa lebih meningkat lagi, kita menempatkan PMI secara aman, terkendali dan lebih bermartabat. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih.